Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menggenggam langit dan bumi, yang menciptakan kita dari ketiadaan dan yang menitipkan kepada kita amanah-amanah terindah di muka bumi. Dialah Ar-Rahman, yang kasihnya kita rasakan dalam setiap helaan nafas. Dialah Ar-Rahim, yang sayangnya tak pernah putus, bahkan ketika kita lalai sebagai hambanya. Salawat berbingkai salam, marilah kita haturkan kepada junjungan agung kita, teladan sepanjang masa, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang rindu akan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya ingin mendoakan Anda semua, dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan yang afiat, memanjangkan umur kita dalam ketaatan, memurahkan rizki kita dari arah yang halal dan berkah, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan yang terpenting, semoga hati kita dan keluarga kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang kita jalani setiap hari, sesuatu yang menjadi penentu apakah kita akan membangun surga di rumah kita atau justru sebaliknya. Kita sedang menanam benih-benih neraka tanpa kita sadari. Kita akan berbicara tentang amanah terberat sekaligus terindah, yaitu anak. Menjadi orang tua adalah sebuah kehormatan, tapi di balik kehormatan itu ada sebuah pertanggungjawaban yang getarannya akan sampai ke akhirat. Seringkali kita menuntut anak kita untuk berbakti, tapi kita lupa bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi orang tua yang pantas untuk dibaktikan? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam muhasabah yang mungkin akan terasa berat ini, mari kita bangun istana kebaikan ini bersama-sama. Saya mengajak sahabat beriman semua untuk menekan tombol like sebagai tanda bahwa kita setuju untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Tuliskan doa terbaik Anda untuk keluarga Anda di kolom komentar agar ribuan orang yang membaca turut mengaminkannya. Dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus terhubung, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan anak kepada kita bukan sebagai properti, bukan sebagai aset, bukan pula sebagai jaminan hari tua. Anak adalah amanah, sebuah titipan murni yang kelak akan ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan terhadap titipanku? Di dalam Al-Quran, Allah memberikan kita sebuah peringatan yang sangat keras, sebuah perintah yang menjadi inti dari tugas keorangtuaan kita. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintah ini, peliharalah dirimu dan keluargamu, adalah sebuah tanggung jawab aktif, bukan pasif. Kita tidak hanya diperintahkan menjaga diri sendiri, tapi juga keluarga kita. Dan kegagalan dalam menjaga amanah ini bukanlah sekadar kegagalan parenting. Ia adalah sebuah dosa. Sebuah dosa yang seringkali kita lakukan justru atas nama cinta. Sebuah dosa yang kita anggap sebagai hal yang wajar, padahal ia sudah menggerogoti pondasi rumah tangga kita. Dan hari ini kita akan mengupas dosa-dosa itu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita renungi bersama.
Dosa pertama yang mungkin paling sering terjadi di dalam dinding-dinding rumah kita adalah meracuni jiwa anak dengan lisan kita. Ya, dosa lisan. Bersikap kasar dan suka memaki anak. Sahabat beriman, kita mungkin lelah pulang bekerja. Kita mungkin sedang punya masalah di luar. Lalu anak kita menumpahkan segelas air. Ia berlari dan memuat gaduh. Reaksi pertama kita seringkali di luar kendali. Lisan kita dengan begitu cepatnya melepaskan kata-kata yang tajam. Anak bodoh, dasar pemalas, kamu tidak bisa diandalkan. Kata-kata itu seperti paku yang kita tancapkan di sebatang kayu. Meskipun paku itu kita cabut dengan kata maaf, lubangnya akan tetap ada di sana selamanya. Luka di hati seorang anak yang disebabkan oleh lisan orang tuanya sendiri adalah luka yang paling sulit untuk disembuhkan. Kita lupa bahwa lisan seorang orang tua, terutama seorang ibu, adalah lisan yang mustajab. Doanya menembus langit. Tapi kita juga lupa bahwa kutukan dan makiannya juga menembus langit. Berapa banyak potensi anak yang terkubur hanya karena orang tuanya berkata, kamu tidak akan pernah berhasil. Berapa banyak anak yang tumbuh tanpa percaya diri hanya karena setiap hari ia mendengar bahwa ia itu bodoh dan tidak berguna. Ini adalah kezaliman. Kita sedang membentuk takdir buruk untuk anak kita dengan lisan kita sendiri. Kita sedang durhaka kepada Allah yang telah menciptakan anak itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu kita menghinanya dengan lisan kita. Padahal teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling lembut. Anas bin Malik yang melayani Rasulullah selama 10 tahun berkata, aku tidak pernah sekalipun mendengar Rasulullah berkata, kepadaku. Beliau tidak pernah bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Atau kenapa kamu tidak lakukan itu? Bayangkan, 10 tahun betapa agungnya akhlak beliau. Ada sebuah kisah yang luar biasa yang menunjukkan betapa Rasulullah menjaga perasaan seorang anak. Suatu ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah. Namun beliau sujud dengan sangat lama. Sangat lama, sampai-sampai para sahabat di belakangnya mengira bahwa sesuatu telah terjadi. Mungkin wahyu telah turun, atau mungkin beliau telah wafat. Setelah sholat selesai, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, engkau sujud begitu lama. Kami mengira sesuatu telah terjadi. Apa jawab Nabi? Beliau tersenyum dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Tadi tujuku, Al-Hasan, naik ke atas punggungku dan aku tidak ingin terburu-buru mengangkat kepalaku karena aku tidak mau mengganggu kesenangannya. Allahu Akbar, sahabat beriman, renungkan ini. Seorang nabi, seorang rasul, pemimpin umat, panglima perang, sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah. Tapi beliau rela memperpanjang sujudnya hanya karena tidak mau merusak kebahagiaan seorang anak kecil yang sedang bermain di punggungnya. Beliau tidak membentak, beliau tidak menganggap itu gangguan. Beliau mengangkat kepalanya dengan pelan agar cucunya tidak kaget. Bandingkan dengan kita yang bukan nabi. Ibadah kita mungkin jauh dari khusyuk. Tapi ketika anak kita sedikit saja mengganggu ibadah kita atau istirahat kita, lisan kita setajam silet. Kita memarahi mereka seakan-akan mereka itu adalah sebuah kesalahan. Ini adalah dosa pertama, dosa yang merusak fitrah dan harga diri seorang anak. Dosa ini seringkali memiliki saudara kembar, yaitu dosa ketidakadilan. Sikap pilih kasih terhadap anak ini adalah penyakit kronis dalam banyak keluarga. Mungkin kita merasa anak yang satu lebih penurut, yang satu lebih pintar, yang satu lebih tampan atau cantik. Lalu tanpa sadar hati kita condong. Dan kecondongan hati itu termanifestasi dalam perlakuan kita. Pujian kita lebih banyak untuk si sulung, hadiah kita lebih besar untuk si bungsu, waktu kita lebih banyak untuk si tengah. Kita merasa itu wajar. Padahal kita sedang menyalahkan hati cemburu di dalam rumah kita sendiri. Kita sedang mengadu domba anak-anak kita. Kita sedang mengajarkan mereka tentang kebencian, iri, dan dengki. Ingatlah kisah agung dari Nu'man bin Bashir. Suatu hari, ayahnya datang kepada Rasulullah. Ayahnya berkata,
"Wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa aku telah memberikan hadiah ini sambil menunjukkan sebuah kebun atau seorang budak kepada anakku." Nu'man, Rasulullah, sang pendidik agung, tidak langsung menerima. Beliau bertanya, sebuah pertanyaan yang menembus jantung keadilan. "Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain Nu'man?" Ayahnya Nu'man menjawab, "Punya, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bertanya lagi, "Apakah semua anakmu kamu berikan hadiah yang sama seperti yang kamu berikan kepada Nu'man?" Ayahnya Nu'man tertunduk dan berkata, "Tidak, wahai Rasulullah." Apa reaksi Nabi? Wajah beliau berubah. Beliau tidak marah, tapi beliau tegas. Beliau bersabda, "Janganlah engkau minta aku menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan curang." Lalu beliau menutupnya dengan sebuah nasihat yang abadi. "Ittaqullah wa'diru baina aulad." Sang anak dengan tenang menatap khalifah. Ia tidak membantah. Ia hanya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mohon keadilanmu. Sebelum engkau menuntut hak seorang ayah, bolehkah aku bertanya, apakah seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya?" Sayyidina Umar terkejut. Beliau menjawab, "Tentu saja. Tentu seorang anak punya hak." Anak itu bertanya lagi, "Apa saja hak itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Hak seorang anak atas ayahnya ada 3. Pertama, ayahnya harus memilihkan calon ibu yang baik untuknya. Kedua, ayahnya harus memberinya nama yang baik. Dan ketiga, ayahnya harus mengajarinya Al-Quran." Setelah mendengar jawaban itu, sang anak menatap ayahnya, lalu menatap Khalifah Umar. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, ayahku tidak memenuhi satu pun dari 3 hak itu." Suasana menjadi hening. "Ibuku," kata sang anak, "adalah seorang hamba sahaya berkulit hitam yang ia beli di pasar, yang tidak mengerti apa-apa tentang agama. Ia tidak memilihkan ibu yang baik untukku." Lalu, lanjutnya, ia memberiku nama Ju'alan. Dalam bahasa Arab, Ju'alan artinya adalah kumbang kotoran. Sebuah nama yang hina. Setiap hari aku diejek oleh teman-temanku karena namaku. Ia tidak memberiku nama yang baik. Dan yang ketiga, kata sang anak dengan suara bergetar, ia tidak pernah mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Ia hanya mengajariku cara mengembala kambing dan unta. Itulah satu-satunya yang aku tahu. Mendengar pengakuan itu, wajah Sayyidina Umar memerah karena marah. Tapi kemarahannya bukan lagi kepada sang anak. Beliau membalikkan badannya, menatap sang ayah dengan tatapan yang tajam. Dan keluarlah kalimat legendaris itu. "Pergi engkau dari hadapanku," bentak Umar. "Engkau telah durhaka kepadanya jauh sebelum ia durhaka kepadamu. Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkaulah yang pertama kali durhaka kepadanya." Allahu Akbar. Sahabat beriman, kisah ini adalah cermin besar untuk kita. Berapa banyak dari kita yang menuntut anak kita menjadi soleh, padahal kita tidak pernah sholat di depan mereka? Berapa banyak dari kita yang ingin anaknya hafal Quran, padahal kita sendiri tidak pernah membukanya di rumah? Berapa banyak dari kita yang ingin anaknya berbakti, padahal kita tidak pernah memberinya hak-hak dasarnya, yaitu pendidikan dari lisan dan teladan kita? Kegagalan mendidik ini adalah bom waktu. Seringkali ada orang tua yang mengeluh di masa tuanya, "Anakku tidak peduli padaku. Aku dititipkan di panti jompo. Ia sibuk dengan dunianya." Lalu kita buru-buru menghakimi, "Oh, anak durhaka." Tunggu dulu. Mari kita putar waktu ke belakang. Saat orang tua itu masih muda dan anak itu masih kecil. Apakah sang orang tua ada untuknya? Ataukah ia juga sibuk dengan dunianya? Apakah sang orang tua mengenalkannya pada konsep bakti dengan cara dia berbakti kepada kakek neneknya? Ataukah sang anak hanya melihat contoh pertengkaran? Ada sebuah ungkapan pedih. Seorang anak berkata pada ayahnya, "Ayah, engkau menelantarkanku ketika aku kecil.
maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta. Ini adalah hukum tabur tuai. Ini adalah cermin. Anak adalah cermin paling jujur dari siapa kita sebenarnya. Jika kita melihat keburukan pada anak kita, jangan buru-buru menyalahkan anak itu, tapi tanyalah pada diri kita, bayangan siapa yang sedang dia tampilkan. Maka, sahabat beriman, 3 dosa ini, lisan yang kasar, hati yang tidak adil, dan kelalaian dalam pendidikan adalah 3 lubang besar yang sedang kita gali, yang bisa menjerumuskan kita dan keluarga kita ke dalam api yang diperingatkan Allah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, muhasabah ini mungkin terasa pahit. Mungkin ada dari kita yang tertampar dan menyadari, ya Allah, aku telah melakukan itu semua. Tapi ketahuilah, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup. Selama nafas masih di kandung badan, selalu ada waktu untuk memperbaiki. Jika lisan kita pernah melukai, maka mulai hari ini basahilah lisan itu untuk memuji mereka, untuk mendoakan mereka. Jika hati kita pernah tidak adil, maka hari ini dekaplah semua anak kita dan katakan bahwa kita mencintai mereka semua karena Allah. Dan jika kita telah lalai dalam pendidikan mereka, maka mulai hari ini buka Al-Quran bersama mereka walau hanya 1 ayat. Sholatlah berjamaah bersama mereka walau hanya 1 waktu. Jangan pernah menyerah pada amanah ini. Karena pada akhirnya, kita semua mendambakan apa yang Allah ajarkan kepada kita untuk berdoa. Doa yang terukir indah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyendang hati, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita semua ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Tapi penyejuk mata itu tidak lahir dari makian, tidak lahir dari ketidakadilan, dan tidak lahir dari kebodohan akan agama. Ia lahir dari air mata doa orang tua di setiap sujudnya. Ia lahir dari lisan yang lembut penuh hikmah. Ia lahir dari teladan yang adil, dan ia lahir dari pendidikan tauhid yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kepada anak-anak kita. Semoga Allah membukakan kita untuk menjadi orang tua seperti yang Dia ridhoi. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama anak-anak dan pasangan kita di dalam jannahnya kelak. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perjumpaan ini dicatat sebagai amal ibadah. Insya Allah, di video berikutnya kita akan membahas tema yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua yang mungkin telah menyakitinya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.